Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa baru SMK Negeri 1 Jember. Alhamdulillah, akhirnya hari ini adalah bisa dikatakan pertemuan pertama saya dengan kalian. Meski pertemuan pertama kita dalam kondisi terbatas, yakni hanya bisa berjumpa lewat media, akan tetapi ini tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa cinta saya kepada anak-anak semuanya. Pak Haris selalu berdoa semoga kalian di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya anak-anak, perkenalkan, nama Bapak adalah Abdul Haris. Bisa kalian panggil Pak Haris ya. Pak Haris adalah guru agama di SMK Negeri 1 Jember. Dan insya Allah dalam 1 tahun ke depan akan menemani kalian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku, berbicara tentang mata pelajaran agama Islam, ini pelajaran yang bisa dikatakan, bukan Pak Haris meremehkan pelajaran yang lain, adalah pelajaran yang berbeda. Karena apa? Karena pelajaran pendidikan agama Islam ini adalah untuk tuntunan bagi kita sebagai orang Islam, untuk tuntunan kehidupan di dunia maupun nanti kelak kehidupan di akhirat. Anak-anakku semuanya, untuk mempermudah kalian belajar pendidikan agama Islam, mempelajari tentang materi-materi yang ada di PAI, pendidikan agama Islam, Pak Haris harapkan kalian sudah meminjam buku di perpustakaan, ya. Ini bukunya ada 2, ya. Ada yang warna hijau gini, ada yang warna oranye. Terserah kalian nanti kalau di perpus mau dikasih yang mana, sama saja, ya. Isinya sama, hanya peletakan bab saja yang berbeda mungkin ya. Kalau yang hijau ini versi yang lama, tapi isinya sama ya, tidak jauh berbeda. Anak-anakku, untuk bab yang pertama kita akan membahas tentang mujahadah an-nafsi, kemudian husnudzon dan ukhuwah Islamiyah. Kalau dalam babnya yakni meniti hidup dengan kemuliaan. Kalau di buku yang hijau ini jadi 1 bab, 3 pembahasan jadi 1 bab. Kalau di buku yang kuning, yang oranye, ini jadi 3 bab. Ya. Nanti akan Pak Haris bagi, jadi mungkin jadi dua kali pembahasan ya, 2 kali video. Jadi di pertemuan hari ini dan pertemuan yang akan datang. Untuk yang kalian yang pegang buku hijau, ini tidak terdapat di bab 1. Akan tetapi ada di bab 6 ya, halaman 82. Silakan dibuka halaman 82. Jadi bab pertama tentang pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Apa sih mujahadah an-nafsi itu? Mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat tamak atau serakah. Jadi manusia itu memang pada dasarnya punya sifat yang tidak pernah puas terhadap apa yang kita miliki, ya. Ingin lebih ya dari apa yang diberikan, ya. Akan tetapi dalam Islam kita juga diajari untuk memiliki sifat bersyukur, ya. Karena dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur, ya, jika engkau bersyukur dengan apa yang aku beri, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmat yang kuberi. Wala in kafartum, akan tetapi jika engkau kufur, tidak mensyukuri terhadap nikmat yang aku beri,
Inna adzabi lasyadid. Ketahuilah sungguhnya azabku sangat pedih. Dari ayat itu mengajarkan bahwa untuk kita harus bisa mengendalikan diri kita. Dari sifat serakah itu. Syukuri nikmat yang ada, gitu kan. Seperti lagunya The Massive itu ya. Ya kan? Ya, mungkin kalau kalian hafal ya. Syukuri apa yang ada. Mohon maaf suaranya Pak Aris tidak begitu bagus ya. Hidup adalah anugerah ya. Itu bagi kalian ya. Nah, hanya intermezzo ya, biar tidak tegang pembelajaran kita. Ya karena memang Pak Aris kalau ngajar tidak mau untuk tegang-tegang ya. Sanser lah ya, santai tapi serius. Bagaimana kita dalam kondisi pembelajaran santai, tidak usah tegang. Tapi tetap pikiran kita serius, tidak boleh kemana-mana ya. Ya. Dalam literatur Islam, mujahadah an-nafs juga disebut dengan as-shaum, puasa, menahan diri. Ya, puasa itu kan secara bahasa itu menahan artinya. Mengendalikan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena ada batasannya. Mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak. Ya. Dari satu contoh sifat serakah tadi itu, sifat tamak. Kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, ya jangan minta berlebih. Tidak usah khawatir, Allah itu tahu apa yang kita, Allah akan memberi apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, ya. Mungkin saat ini kalian, ya satu contoh, kalian masih jadi seorang siswa, ya. Allah tidak mungkin memberikan kalian rezeki berlebih, memberikan kalian mobil atau dan lain sebagainya, tidak. Karena apa? Karena Allah masih belum yakin ketika kamu diberikan nikmat yang berlebih itu kuat atau tidak. Kita diberikan nikmat yang berlebih itu Allah tahu kita belum bisa, belum kuat untuk menerima nikmat yang terlalu besar itu. Yang dimaksud kuat apanya? Yaitu kuat imannya. Satu contoh bagaimana Pak yang kita tidak kuat imannya kalau kita menerima nikmat itu. Allah takut ketika kita mendapatkan nikmat itu yang terlalu besar yang belum kita kuat menerima iman itu, kita tidak tambah dekat kepada Allah. Justru kita akan jauh dari Allah. Kita diberikan harta yang berlebih, justru kita gunakan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Ya, seperti itu. Jadi jelas bahwa pengendalian diri diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni sifat husnudzon. Ya. Apa itu husnudzon? Adalah prasangka baik. Husnudzon itu berasal dari kata bahasa Arab. Husnu itu artinya baik. Adzon itu adalah prasangka. Jadi husnudzon artinya adalah prasangka baik. Jadi prasangka baik atau positive thinking, ya, itu dikenal dengan istilah husnudzon dalam Islamnya. Ya. Secara istilah, husnudzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifat ini adalah buruk sangka atau suudzon. Ya mungkin ini sudah istilah yang tidak asing bagi kita ya, suudzon dan husnudzon ini. Yaitu menyangka orang lain melakukan hal yang buruk tanpa adanya bukti yang benar. Dalam ilmu husnudzon dikelompokkan dalam 3 bagian, yakni husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada diri sendiri, dan husnudzon kepada orang lain. Anak-anakku, husnudzon kepada Allah adalah bahwa kita itu hidup mulai sebelum kita lahir di dunia, masih kita dalam kandungan seorang ibu umur usia 4 bulan, 40 hari ketiga tahapan penciptaan kita, itu Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh
kemudian mencatatkan 4 perkara kepada kita. Yaitu apa? Yaitu tentang satu, bikat birizkihi, tentang rezeki kita. Yang kedua adalah ajalihi, dan tentang ajal kita, kapan kita akan meninggal dunia. Wa amalihi, dan tentang perbuatan kita. Wasakiyun au saidun, dan nasib baik atau buruk kita. Dalam ketetapan itu, hidup kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Tentang rezeki kita, tentang perbuatan kita. Kita hanya sekedar tinggal berusaha, ikhtiar berusaha yang terbaik. Memang terkadang ketetapan Allah, takdir Allah itu ada yang membuat ada yang tidak memuaskan diri kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Maka disitulah dibutuhkan sifat husnudzon ini, sifat berbaik sangka kepada Allah. Mungkin ya, apa yang ditentukan kepada kita saat ini yang mungkin tidak membuat diri kita ini tidak puas, itu adalah yang terbaik bagi kita. Kemudian yang kedua adalah husnudzon kepada diri kita sendiri. Ya. Ini satu contoh motivasi ketika kita mau belajar. Ya, ketika belajar kita tidak bisa. Ya Allah, kok tidak masuk-masuk. Tetap harus husnudzon kepada diri kita. Saya pasti bisa. Ya, tidak boleh putus asa, ya. Kemudian husnudzon kepada orang lain. Terkadang kita ini yang sulit. Ya, terhadap orang lain suka prasangka buruk. Ada orang yang bersifat mencurigakan, kita sudah suudzon. Ya, kita harus husnudzon, berprasangka yang baik terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah. Secara bahasa, ukhuwah itu artinya adalah persaudaraan. Dalam Islam, kita punya 2 saudara. Ini ada ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang diikat oleh akidah atau oleh keyakinan, yakni sesama muslim, sama orang Islam. Kita harus jaga persaudaraan kita sesama muslim ini, karena Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim yang satu adalah saudara dari orang muslim yang lain. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW mengisyaratkan al-muslimu lil muslim kal bunyan yashudduhu ba'duhu ba'dun. Orang muslim yang satu terhadap muslim yang lain itu ibarat sebuah bangunan yang harus saling menguatkan satu sama lain. Tidak boleh kita saling merendahkan terhadap sesama kita. Ibarat sebuah bangunan, ya, ada tiang 4. Ketika keempat-empatnya berdiri tegak, maka bangunan itu akan kuat dan sulit untuk dirobohkan. Akan tetapi ketika ada 1 atau 2 tiang yang roboh, maka bangunan itu mungkin masih bisa berdiri, tapi tidak sekuat ketika tiang semuanya berdiri kokoh. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah, persaudaraan satu negara. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang beragam. Tidak hanya beragama Islam. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Maka kita harus berperilaku baik terhadap semua saudara kita. Selama ya persaudaraan itu sifatnya ya kita menjalin silaturahmi kepada sesama warga negara atau kepada agama yang lain, itu sebatas hubungan sosial, bukan masalah agama. Kalau masalah agama, lakum dinukum waliyadi. Urusan agama bagimu agamamu. Silakan kamu mau ke gereja, silakan kamu mau ke tempat-tempat ibadah agama lain, misalnya ke gereja atau ke tempat-tempat yang lain, silakan. Tapi kita sebagai orang Islam, tempat ibadah kita di masjid, seperti itu.
Jadi itu anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini kita sudah membahas 3 subbab, yakni tentang pengendalian diri, prasangka baik atau husnudzon, kemudian ukhuwah yaitu persaudaraan. Dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan 3 hal ini. Cukup, itu saja dari Pak Haris. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.